Ya, masih membahas kekacauan atau kekisruhan sepertinya yang tampak di publik dari sistem informasi rekapitulasi suara penghitungan suara di KPU dari pemilu 2024. Tadi saya tanyakan ke Bung Ilham sebelum jeda soal penghentian sementara rekapitulasi suara dan juga penghitungan yang ditampilkan dalam Sirekap ini. Apakah sudah tepat kebijakan yang dilakukan? Sama sekali tidak tepat ya, justru itu berbahaya kemudian bahwa orang melihat ini orang mau sinkronkan ke Sirekap atau sebaliknya. Nah, ini gitu. Jadi agak bingung, termasuk kita publik juga bingung gitu. Betul. Saya seharusnya tidak dihentikan. Jangan pernah menghentikan proses rekapitulasi yang memang sebetulnya tidak ada masalah untuk dilanjutkan. Sirekap ini kan betul kata seperti Mas Pratama tadi, ini kan alat bantu. Harusnya alat bantu ini kemudian menyesuaikan dengan rekapitulasi manual yang kemudian akan dilakukan rekapitulasi di kecamatan. Nah, ini kan muncul interpretasi yang kemudian jangan-jangan ini dia disinkronkan untuk menaikkan partai politik tertentu. Tahu-tahu nanti ketika pulih sistemnya suaranya sudah berubah. Kan banyak dugaan-dugaan seperti ini. Ini berbahaya buat saya ya. Jadi buat kita ini berbahaya sekali. Jangan pernah menghentikan tahapan rekapitulasi, tetapi rekapitulasi itu yang kemudian dijadikan perbaikan dari Sirekap. Karena kalau yang namanya disclaimer itu atau apa Sirekap ini sebagai alat bantu, di disclaimer sebagai alat bantu, harusnya kemudian yang digunakan tetap rekapitulasi manual yang nanti kemudian bisa memperbaiki Sirekap. Nah, saya juga agak bingung kemudian seperti kata Mas Pratama, kok tidak bisa diedit untuk Sirekap presiden. Nah, ini kan juga muncul interpretasi lagi, kok tidak bisa diedit. Sementara pileknya bisa diedit misalnya seperti itu. Interpretasi masyarakat ini kan juga ya seperti kata Titi bilang tadi bahwa masyarakatnya sudah paham betul terkait dengan IT. Jadi nggak bisa dibodoh-bodohin lagi lah. Nah, komunikasi KPU-nya juga menurut saya lemah karena tidak secara transparan menjelaskan tentang apa yang terjadi saat ini. Nah, apa sih fungsinya menghentikan Sirekap kecamatan, rekapitulasi kecamatan? Nah, sekali lagi ini akan menunjukkan sakwasangka dari insan pemilu. Gitu. Nah, sakwasangka ini yang saya tadi agak khawatir, berkali-kali juga kita ingatkan juga kepada KPU jangan sampai menjadi bola salju gitu ya. Makin membesar, protes-protes ini tereskalasi ke tingkat nasional. Itu yang tidak kita inginkan bersama. Nah, Mbak Titi, kalau dalam konteks penyalahgunaan hak suara ini juga banyak terjadi begitu di lapangan. Ketika kita mengecek C1 Plano yang sudah dihitung oleh di TPS dengan yang sudah diupload di di Sirekap ini juga berbeda. Ini diduga ada perbedaan penghitungan suara di lapangan dan situs KPU, menimbulkan banyak asumsi. Nah, jika terjadi kecurangan di pemilu kali ini, apa yang harus dibenahi dan respons Anda soal ini bagaimana, Mbak Titi? Ya, pertama Mas Radi, menurut saya KPU tetap harus upload C hasil itu secara penuh atau 100%. Karena bagaimanapun sebenarnya C hasil itu bisa mencegah terjadi kecurangan atau manipulasi. Kita harus akui lah, walaupun partai mendapat salinan C hasil di TPS. Di TPS saya itu saksi yang hadir itu hanya 7. Sementara peserta pemilu kita ada 18. Jadi dari sana saja adalah ekspresi bahwa tidak semua partai mendapatkan akses pada salinan hasil. Makanya kemudian kalau partainya betul-betul solid bekerja, mengkonsolidasi C hasil dari setiap TPS, udah beres tuh sama partai. Tapi kan tidak begitu, dan tidak semua caleg kita itu bisa mendapatkan akses pada C hasil, terutama teman-teman caleg perempuan. Makanya adanya Sirekap ini, kalau dia bekerja baik, dia bekerja benar, bisa mengunggah C hasil dengan konversi data yang akurat, itu luar biasa. Bantuan terhadap caleg perempuan, caleg-caleg yang tidak punya uang, dan juga upaya pengawalan suara oleh publik itu akan sangat terbantu. Jadi yang diperlukan adalah, bagi saya sih bukan menutup Sirekap ya, tetapi hasil itu diunggah 100%, lalu karena kan ada kawalpemilu.org, ada Jaga Suara 2024, aplikasi berbasis Android yang bisa kemudian membantu konversi data itu berdasarkan data otentik TPS gambar C hasil tadi. Jadi kalau saya menunggu KPU menuntaskan pengunggahan 100% gambar atau image C hasil. Nah, yang kedua, KPU itu tadi ya, masyarakat, ayo kita cermati. Kita mencermati ini bagian dari partisipasi dan kepedulian kita. Tapi KPU juga jangan anggap ini sebagai gangguan terhadap KPU. Tapi justru ini bagian dari keberhasilan mengajak partisipasi dari masyarakat. Namun tidak boleh berhenti hanya membuka.
Karena partisipasi itu menuntut akuntabilitas, akurasi, dan validitas data. Karenanya responnya harus cepat tadi. Sekali lagi responnya harus cepat, komunikasi publiknya harus baik. Jangan kemudian misal bertumpu hanya orang per orang dan itu pun sulit dijangkau. Dalam situasi hari ini namanya situasi krisis. Jadi dalam pemilu ada manajemen krisis. KPU sebagai organisasi besar pasti punya skenario manajemen krisis. Dalam situasi krisis, kalau publik merasa ditinggalkan, tidak mendapatkan informasi yang jelas, tidak mendapatkan informasi yang cepat, yang terjadi adalah spekulasi, kontroversi, dan sangat mungkin teori konspirasi. Nah, yang terakhir bagi saya sih Bawaslu ya. Bawaslu kan sebenarnya juga punya penyeimbang data. Karena Bawaslu juga mendapatkan salinan hasil. Nah, ini juga diperlukan mengawal proses ini. Saya setuju dengan Pak Ilham. Di kecamatan, memang rekapitulasi itu, Mas Radi, di PKPU nomor 5 tahun 2024 disebutkan bahwa bahan yang ditampilkan oleh KPPS untuk rekapitulasi diambil dari Sirekap. Itu di pasal 112 PKPU 5 2024. Jadi dia itu bukan sekedar alat bantu transparansi, tapi instrumen bahan PPK untuk menampilkan proses rekapitulasi. Kalau ada ketidaksesuaian, maka dilakukan koreksi menggunakan salinan C hasil atau C hasil yang berasal dari setiap TPS. Tapi masalahnya kan tadi sosialisasi, edukasi. Bayangkan saksi kan tadi marah-marah tuh. Karena antara yang di Sirekap dengan hasil itu tidak sama. Jadi kalau edukasinya tidak baik, tensi kemarahan itu lebih dulu daripada prosedur. Harusnya dia bisa dikoreksi. Kan ketentuan di PKPU itu kalau tidak ada kesinkronan antara Sirekap dan C hasil, maka yang dipakai adalah C hasil dan diinput manual. Tetapi di dalam kepala saksi yang kemudian tidak semuanya paham, kan kemarahan yang lebih dulu. Makanya tadi problem sosialisasi itu dampaknya bisa kemana-mana akhirnya begitu. Ya, ini ngomong-ngomong Bawaslu juga Mbak Titi, saya mau disclaimer dulu bahwa hari ini kami juga sudah berupaya untuk mengundang komisioner Bawaslu semuanya juga gitu, Bung Ilham, Mbak Titi dan Mas Pratama untuk berbincang bersama, tapi belum ada yang bersedia untuk hadir karena masih ada kegiatan lain, termasuk juga komisioner KPU. Ya, mungkin mereka lagi sibuk-sibuknya lah ya sekarang untuk menyinkronkan data. Nah, tapi pertanyaan saya selanjutnya ke Mas Pratama. Nih, kalau ngomongin Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga dalam konteks Sirekap ini, apakah menurut Anda sosialisasi Sirekap, di mana ini adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi begitu, sudah teredukasi dengan baik kepada Bawaslu di setiap tingkatan, bahkan sampai yang ke bawah begitu? Ya kan Bawaslu sebagai dan pengawas pemilu ya, gitu. Harusnya sebagai jurinya, dia kan ngerti bahwa Sirekap ini bermasalah. Ini kan kegaduhan-kegaduhan disebutkan Sirekap. Harusnya kan Bawaslu bukan bersama-sama KPU gitu, malah mensosialisasikan bahwa ya ini kan alat bantu, nggak usah khawatir. Harusnya Bawaslu masuk dengan KPU. Kenapa sistemnya seperti ini? Kenapa bikin aplikasi kok sejelek ini? Kenapa kok tidak ada pengamanan dari TPS sampai ke pusat? Kenapa kok nggak ada digital signature-nya? Kenapa kok menggunakan cloud dari luar? Kenapa kok menggunakan Google Drive gitu? Kenapa kok tidak ada fungsi editing di level TPS untuk pilihan presiden begitu? Terus kenapa kok Sirekap web gitu yang digunakan oleh petugas kecamatan, dia yang bisa melakukan editing dan lain-lain. Menurut saya Bawaslu yang harus melakukan itu, bukan kita. Kita hanya alat bantu aja sebenarnya Mbak Titi. Harusnya Bawaslu yang melakukan itu gitu. Nah, ini tidak terjadi sehingga akhirnya menganggap remeh semuanya. Ini kan cuma alat bantu saja. Gini Mas Radit, bayangkan ya. Kalau nanti misalkan ada pertas masuk ke dalam situs KPU, kemudian ketika pengumuman hasil finalnya KPU diretas, ketika diumumkan hasil Sirekap beda dengan hasil pemilu perhitungan berjenjang manual begitu, bedanya 30 juta gitu misalkan. Kira-kira yang kalah mau nggak? Mau terima nggak? Nggak akan mau, karena informasi yang disampaikan oleh Sirekap itu juga informasi resmi dari KPU dan itu sah menurut peraturan yang ada dan itu diakui oleh semua masyarakat. Kalau terjadi perbedaan begitu banyak, kemudian akhirnya terjadi konflik, kemudian tidak menyetujui hasil pemilu,
menuntut penghitungan ulang. Bayangkan sekarang kotak-kotak udah di kecamatan, kalau sampai dihitung lagi ke TPS lagi, manggil PPS lagi, 823.000. Oktober itu belum selesai perhitungan. Nah, ini ada pensiun. Presiden pensiun, kita bisa nggak punya presiden itu nantinya gitu. Nah, makanya jangan menganggap remeh maksud saya itu. Perbaiki dengan benar, lakukan dengan benar. Ini pertanyaan saya selanjutnya untuk masing-masing narasumber saya ke Bung Ilham. Ini kan setelah ada kekerusuhan ini begitu ya, penghitungan suara di lapangan baik di tingkat TPS maupun yang ditampilkan di Sirekap. Banyak sekali daerah-daerah juga yang memutuskan akhirnya melalui KPU begitu untuk melakukan penghitungan suara ulang, PSU. Berbagai daerah di Indonesia sudah banyak sekali. Nah, apakah ini juga jadi solusi atas kisruh Sirekap yang saat ini terjadi? Setahu saya penghitungan suara ulang ini ada rekomendasi Bawaslu berdasarkan temuan dari pengawas TPS dan temuan mereka terkait dengan persoalan-persoalan pelanggaran administrasi di TPS. Misalnya saja ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan bukan orang situ, kemudian memilih situ lolos misalnya saja. Kemudian ada beberapa hal lain terkait dengan prosedur-prosedur pelaksanaan pemungutan suara tidak dilakukan. Nah, tapi apakah ada kaitan dengan Sirekap? Sampai saat ini saya belum mendetail itu ya. Tapi yang terjadi adalah PSU ini memang menurut peraturan perundang-undangan bisa direkomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tadi. Kalau ada ketidaksesuaian data antara yang di lapangan dengan Sirekap, apakah itu juga jadi salah satu alasan? Makanya sekali lagi disclaimer-nya adalah kan sebagai alat bantu, berarti bukan sebagai alat resmi gitu. Tetapi betul saya setuju dengan Mas Pratama bahwa kegaduhan ini kemudian kecurigaan masyarakat disebabkan oleh Sirekap. Oleh karenanya Bawaslu harus menegur KPU. Sirekap ini seperti apa? Kok bisa seperti ini gitu loh? Bagaimana lebih datanya? Galak lagi lah ya. Ya artinya tugas dia sebagai pengawas harus betul-betul mengawasi dan memperingati lah apa yang terjadi saat apa yang dilakukan oleh KPU. Tapi terlepas dari kekacauan Sirekap yang sementara ini terjadi, pelaksanaan PSU di lapangan yang terjadi itu kan disebabkan oleh beberapa faktor termasuk tadi yang diungkapkan oleh Bung Ilham. Itu sudah bisa jadi solusi juga untuk mengatasi problem-problem pemilu yang muncul yang dilakukan pada 14 Februari kemarin? Ya, saya kira ini kan PSU ini prosedur ya. Apakah kemudian bisa memperbaiki persoalan pemilu kemarin? Saya kira nggak signifikan juga. Tapi sebelumnya begini, saya akan tanya juga, pada periode Anda sebanyak inikah PSU yang dilakukan? Ya, saya lupa datanya ya. Tapi saya kira PSU itu memang kerap terjadi ya, dan terjadi karena ada persoalan-persoalan kesalahan petugas KPPS kita. Ketika tadi prosedur tadi ya, mungkin pemahaman atau kemudian kesengajaan, kita nggak pernah tahu. Tetapi kemudian PSU ini untuk kemudian meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri, ya kan harusnya begitu karena undang-undang mengatur itu. Tetapi apakah ada kaitan dengan Sirekap bisa memperbaiki data yang ada di Sirekap gitu ya, akan memperbaiki kecurigaan masyarakat? Saya kok masih belum lihat itu terjadi ya seperti itu. Baik. Ya, pertanyaan yang sama Mbak Titi soal PSU yang sekarang sepertinya banyak sekali terjadi di berbagai daerah karena ada masalah-masalah dalam penyelenggaraan pemilu tanggal 14 kemarin. Mungkin salah satunya juga karena ada ketidaksesuaian data meskipun ini belum ditelaah lebih jauh begitu. Ini jadi solusi untuk melegitimasi pemilu 2024 ini? PSU itu setahu saya bukan karena persoalan Sirekap, tetapi karena ada persoalan lagi-lagi pemicu utama itu sosialisasi. Jadi banyak pemilih dan penyelenggara pemilu kita di lapangan itu yang misleading. Contoh tadi soal bisa memilih menggunakan KTP elektronik dimanapun berada. Nah itu ternyata yang termakan hoax itu bukan hanya pemilih, tapi juga petugas. Jadilah itu di dalam undang-undang pemilu kita mengakibatkan pemungutan suara ulang. Lalu ada karena problem, misalnya sudah meninggal tetap menggunakan hak pilih. Mas Radi percaya atau enggak ya? Masih ada pemilih yang teredukasi yang menganggap bisa memilih menggunakan perwakilan. Mewakilkan kepada anaknya. Dia tidak punya intensi curang, dia itu hanya tidak tahu, tidak teredukasi. Tapi karena ketidaktahuan dia, akibatnya menurut Undang-Undang Pemilu harus pemungutan suara ulang. Nah, peristiwa serupa tapi tidak sama seperti ini tuh ada banyak. Belum lagi misalnya ada 6.000 TPS yang surat suaranya tertukar. Yang kemudian kebijakan KPU kalau ketahuannya di tengah, maka itu dianggap suara partai. Caleg bisa marah dong, karena kan caleg bisa dirugikan karena mereka bisa kehilangan peluang terpilih. Terlepas dari apapun, menurut saya Sirekap ini terkait dengan pengunggahan hasil berupa image foto itu tetap harus dilanjutkan dan dituntaskan.
Karena justru dengan itulah KPU bisa mencegah berbagai spekulasi karena pengunggahan C-hasil yang otentik tadi itu bisa dinetralisir oleh partisipasi masyarakat yang ikut ambil peran misalnya di dalam membantu menghitung seperti gerakan kawal pemilu di 2014. Gerakan itu di 2024 banyak sekali. Ada jagapemilu.com, ada jaga Suara 2024, ada jaga suaramu.id, dan beberapa gerakan lain. Jangan kemudian dihentikan pengunggahan C-hasil. Yang berikut ada menurut saya peran Bawaslu nih Mas Radi. Sebenarnya Bawaslu itu, kan setiap Bawaslu punya hasil dari setiap TPS. Bawaslu itu punya personel di 823.236 TPS. Jadi kemudian peran Bawaslu lah yang ikut menetralisir ini dan memastikan akurasi data hasil dari setiap TPS. Rekapitulasi mestinya berlanjut, tapi sekali lagi kuncinya sosialisasi. Karena mohon maaf ya, dalam politik itu walaupun kita selalu bilang harus rasional, banyak yang tidak rasional. Banyak yang menganggap bahwa si rekap itu harga mati dan itulah perolehan suaranya, begitu. Baik. Nah, yang saya akan tanyakan juga ke Mas Pratama, ini taruhlah ya si rekap ini setelah pulih itu berjalan dengan sempurna. Dan ini sepertinya kan kalau melihat penghitungan dengan sistem informasi, teknologi informasi seperti ini, kontrol penuh ada di KPU begitu, sehingga kecurangan-kecurangan bisa dieliminasi. Tapi apakah itu juga bisa kita percaya sepenuhnya memang jika memang sudah pulih begitu si rekap ini bisa dipercaya sepenuhnya bahwa ini sebagai hasil yang benar-benar sah dan tanpa kecurangan begitu? Ini yang menjadi polemik saat ini gitu. Gara-gara aplikasinya bermasalah, kemudian hasilnya banyak yang bermasalah, akhirnya masyarakat berpikir bahwa jangan-jangan bermasalah dan masyarakat nggak ada option lain. Nggak ada masalahnya lain untuk mengetahui hasil pemilu yang sebenarnya. Contohnya misalkan Mbak Titi tahu perolehan suara di TPS-nya. Kemudian Bang Raffi tahu di TPS-nya begitu. Saya juga tahu, tapi kan hanya di TPS sendiri. Agregat total semuanya. Memang iya, kita mau melihat lembar C hasil foto satu persatu sebanyak 823.000 lebih. Nggak akan mungkin gitu. Sehingga kepercayaan kepada KPU ini penting gitu, karena ya itu saran satu-satunya. Alat bantu tadi misalkan ada kawal pemilu dan lain-lain gitu, kemudian ada Bawaslu kalau punya, ya saya yakin nggak punya juga gitu, kemudian partai politik sebenarnya kalau mereka ada selesai sudah urusan gitu, mereka punya data, KPU punya data, tinggal disinkronkan mana yang nggak benar selesai. Cuma kan mereka nggak semuanya punya seperti itu gitu. Kemudian juga harus hati-hati nih Mas Radi gitu. Ketika lembar C hasil itu diupload bagus, memang saya setuju Mbak Titi gitu, ada transparansi gitu. Tetapi ketika nanti tanggal 20 Maret diumumkan, kemudian peserta pemilu itu hanya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan komplain. Bayangkan kalau misalkan dia memiliki wilayah 16.000 TPS seperti teman saya gitu. Nggak akan mungkin dalam waktu 13 hari ngumpulin lembar C1-nya, kemudian ngitung lagi awal, nggak mungkin. Jadi harus mulai sekarang nih. Dan benar tadi saya setuju dengan Mbak Titi, harus diupload semua sebelum tanggal 20 Maret. Ini kan sebenarnya simpel. Loh, si rekap ini kan diharapkan 2 hari setelah pencoblosan 100%. Gitu. Orang base sistem kok dari TPS langsung dikirim secara real, nggak lewat mana-mana, langsung ke pusat begitu. Ya kan? Kan harus 100%. Kan sampai sekarang belum. Gitu. Nah, ini menurut saya juga perlu dijelaskan oleh KPU, kok bisa selambat ini? Kenapa gitu? Ada masalah apa gitu? Ya, kalau saya bisa simpulkan begitu ya, perbincangan kita hari ini mengarah semua pertanyaannya ke KPU gitu ya. Ini harus sebenarnya yang bisa menjawab ya KPU. Lagi-lagi saya juga memohon, mungkin kita semua mewakili Bung Ilham, Mbak Titi dan juga Mas Pratama, ayo dong KPU berikan solusi, berikan pola komunikasi yang lebih baik, sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat agar dugaan-dugaan kecurangan yang disangkakan oleh kita semua publik ini juga bisa dijelaskan dengan baik begitu. Kalau memang tidak ada kecurangan. Nah, ini yang sama-sama harus kita kawal sampai penghitungan suara selesai. Juga Bawaslu sebagai badan pengawas yang diharapkan ya bisa lebih, dalam tanda kutip, lebih galak lah ya untuk mengawasi proses penghitungan suara, terutama dalam sistem informasi penghitungan suara atau si rekap yang sistem informasi rekapitulasi suara yang sedang bermasalah saat ini. Kita nantikan sama-sama ya, Bung Ilham, Mbak Titi dan
Mas Pratama, mudah-mudahan KPU terbuka hatinya untuk segera Dan naik turun suara itu bukan hoax ya, itu kejadian bener ya. Gitu. Ini benar-benar harus dijawab oleh KPU sepertinya, dan komunikasinya harus lebih intens lagi kepada publik supaya publik tidak ada prasangka-prasangka buruk terkait pemilu 2024. Terima kasih sekali lagi Komisioner KPU 2017-2022 Ilham Saputra sudah berbagi perspektif pagi hari ini, juga Mas Pratama. Terima kasih Mas Pratama, Mbak Titi. Dan juga Mbak Titi telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Pratama, Mbak Titi, Bung Ilham. Saudara, masih ada informasi selanjutnya yang penting juga untuk Anda simak. Di antaranya yang satu ini, saudara, kami kembali dengan informasi polisi melakukan gelar perkara untuk menaikkan status menjadi penyidikan dalam kasus perundungan di SMA Binus Serpong. Kami segera kembali.